Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore, selamat beraktivitas ya teman-teman ya. Selamat bergabung kembali di channel aku, Viana Retail Home Official. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di channel aku sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, baik-baik selalu, dan juga selalu bahagia ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tadi aku habis jualin orang. Jadi ada beberapa hal ini yang saya bahas ya teman-teman ya. Ada empat hal yang membuat warung habis ya. Yang pertama, jadi ini ada artikel ya teman-teman ya, dari sahabat kita juga yang akan saya bacakan di sini karena ini menarik ya teman-teman ya untuk dibahas gitu ya. Sebenarnya kata-kata ini memang bagus dan benar ya. Jadi ada dari teman kita ini ya. Ini di komunitas warung sembako ya teman-teman ya, yang dia menuliskan ini dari Joko Triwaluyo. Jadi saya habis baca komenannya dia ini, artikelnya dia ini, saya ketawa sendiri karena ya bener ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang bikin gagal di warung kelontong ya. Beberapa hal apa aja? Yang pertama itu banyak yang hutang ya teman-teman ya. Jadi dengan banyaknya orang yang hutang itu mengakibatkan uang berhenti dan tidak bisa menghasilkan dagangan lagi gitu ya. Intinya kalau barang kita habis di hutang orang yang asalnya warungnya kita kebek nih ya, banyak barangnya. Kalau kita mengeloskan orang ngutang, is okay wae, siapa aja yang mau ngutang is nggak apa-apa, bebas mah gitu ya. Dalam artian di situ kita senang kalau ada orang mau hutang sama kita, harapannya kita biar orang kembali lagi belanja ke kita ya, belum tentu kan ya. Nah, kadang ada itu warungnya seperti itu yang los gitu ya, orang mau ngutang mau apa nggak apa-apa. Nah, dari situ kan kegagalan itu dimulai dari situ. Jadi dengan alasan ingin punya pelanggan banyak, kita menghutangi orang sesuka hati, ternyata itu bahkan membuat warung kelontong kita itu gagal ya teman-teman ya, karena warungnya semakin lama semakin habis. Yang kedua, oke, sebelum lanjut yang kedua ya teman-teman ya, saya mau bahas, ada cerita sedikit. Jadi kalau yang poin yang pertama nih teman-teman ya, karena banyak yang menghutang warung bisa habis, itu kenapa saya bilang ini ada ceritanya, karena saya sendiri pernah ngalami ya teman-teman ya. Jadi dengan saya menghutangi orang itu dulu awal-awal saya jualan dulu teman-teman ya, niat saya ingin biar orang belanja ke saya itu banyak, tapi lama-lama warung saya tuh hampir gulung tikar teman-teman ya, karena barangnya habis ya, nggak bisa belanja lagi. Ya itu jangan dicontoh ya teman-teman ya, jangan sembrono ngutangin orang, itu pokoknya nggak bagus lah ngutangin orang itu ya, karena warungnya bisa habis. Saya udah pernah ngalami sendiri, warung yang asalnya ada isinya akhirnya jadi tinggal catatan aja ya teman-teman, saat kita mau belanja nggak ada uang itu ya. Itu saya udah pernah ngalamin teman-teman. Terus yang kedua, lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya gimana? Tak terasa dagangan habis, uang nggak ada buat kulakan lagi ya teman-teman ya. Jadi lebih besar pasak ini, kemauan kita itu terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi di situ tuh pengeluaran kita itu nggak sesuai dengan masukan kita. Apalagi kalau di situ kita nggak ada masukan lain, hanya mengandalkan warung sembako. Sedangkan warung sembakonya sendiri nggak begitu rame, ataupun di situ yang hasilnya itu nggak sesuai dengan kebutuhannya. Contoh seperti ini, kebutuhan di dalam rumah tangga itu kan banyak teman-teman. Kalau kita nggak punya masukan lain atau lubang keuntungan lain, hanya warung sembako ya, terus teman-teman itu pemasukannya mungkin 100.000 keuntungan bersih ya teman-teman, bukan kotor nih maksud saya, keuntungan bersih 100.000. Sedangkan untuk teman-teman konsumsi sehari-hari, untuk pokoknya untuk kebutuhan teman-teman sehari itu lebih 100.000 gitu ya teman-teman. Itu kan otomatis lama kelamaan warung teman-teman itu akan habis gitu ya, karena kemakan oleh kebutuhan tadi. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Gimana caranya? Kemasukan teman-teman tuh ya kalau enggak sesuai, kalau enggak balance aja, saatnya pemasukan 100 ya pengeluaran 100, jangan sampai lebih besar pengeluarannya, ya otomatis tombok ya teman-teman ya, habis lama-lama warung teman-teman karena digerogoti dengan pengeluaran teman-teman tadi. Jadi kalau memang di situ sekarang nih kondisi warungnya sepi nih, seandainya nih ya, saya contohkan seperti itu, ya jangan didiemin aja nunggu warung sembako ini, sedangkan pengeluaran kita kan tetap nih perharinya itu yang sudah punya anak 2, anak 3, warungnya sepi, nggak ada masukan lain, yang ditunggu warung aja ya, nggak lama warung teman-teman habis. Jadi gimana caranya?
mau nggak mau harus cepat cari jalan lain ya, atau di situ dibantu dengan jualan apa, tambahan jualan apa, ataupun yang asalnya nggak jualan sayur jadi jualan sayur, yang asalnya nggak jualan gorengan jual gorengan. Pokoknya yang biasanya nggak nitip-nitip jajan ke warung-warung orang lain, contoh ya, bisa aja kan ibu-ibu di situ cari masukan baru nih, selain nunggu warung sembako saat malam hari bikin apa, kayak bikin kue, bikin donat, bikin apa gitu ya teman-temannya, untuk menambah masukan dalam setiap hari gitu ya. Apa aja lah, boleh dititip-titipkan di tetangga, boleh dititipkan di warung-warung yang lain gitu ya. Jadi selain kita hanya menunggu warung kita sendiri teman-teman ya, kita bisa menitipkan jajanan kita ke warung-warung lain biar tambah masukan gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ditunggu hanya warung sembako saja, karena kalau memang banyak lebih besar pengeluaran kita, otomatis kita harus mencari juga pemasukannya ya, biar balance gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa nyimpan sedikit-sedikit lah, paling nggak apa 10.000 sehari, 20.000 sehari, itu kan lebih baik ya teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai lebih besar pengeluarannya. Yang ketiga, biar warung kita nggak gagal, itu kita harus seperti apa? Jadi kadang kegagalan warung sembako itu nggak disadari ya, modal hutang dari rentenir ya kan, tak terasa hasil juaran diserap oleh lintah darat. Ini kata-katanya Pak Joko ini ya. Jadi kebanyakan, apalagi sekarang ya teman-teman, banyak sekali itu seperti bank-bank harian, bank-bank mingguan. Kalau bank bulanan mah udah banyak ya teman-teman. Ini yang sekarang lebih banyak lagi itu adalah bank mingguan ya teman-teman ya. Bank mingguan yang di situ orang pinjam berapa ya, 4 juta, 5 juta. Itu tetangga-tetangga saya ini teman-teman ya. Itu banyak sekali yang apa ya, jadi apa bahasa pengepulnya saya nggak ngerti ya. Jadi yang sana ini ada ibu-ibu nih ketuanya, nanti dia yang nyari nih kan, nyari bawah-bawahannya ini yang pinjem-pinjem. Itu banyak sekali ibu-ibu kayak gitu. Itu pun juga yang pewarung-pewarung juga banyak. Jadi di sini saya sarankan ya, kalau memang untuk kemajuan warung sembako, lebih baik tidak usah mengambil dari bank-bank seperti itu kalau memang warungnya masih kecil ya teman-teman ya. Karena itu akan membuat warung teman-teman lama-kelamaan akan habis isinya ya. Karena di gimana ya, belum dapat untung sudah waktunya bayar, belum dapat untung sudah waktunya bayar. Jadi lama-lama malah teman-teman hanya mencarikan dia saja keuntungannya gitu ya. Jangan sampai pokoknya teman-teman tuh ambil dari rentenir ya teman-teman. Apalagi rentenir di situ yang ada di sini banyak juga ya. Kalau pinjam 1 juta itu bunganya dalam 1 bulan 100.000. Kalau 2 juta 200.000, 3 juta 300.000. Kalau nggak bisa bayar bunga apa namanya, pokoknya itu bayar anaknya aja. Nah itu kan apa ya, memberatkan ya teman-teman ya. Nah kalau warung teman-teman diambilin dari seperti itu, nggak lama warung teman-teman tuh ya pasti akan gulung tikar ya, pasti ya teman-teman. Karena kenyataannya emangnya keuntungan teman-teman sesuai dengan bunganya tadi kan enggak. Jadi belum teman-teman pakai sendiri ya, beli apa. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir itu adalah gaya hidup sok kaya, sok punya duit, dan sok gengsi ya. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Kadang orang itu nggak tahu dengan kemasukannya, nggak sesuai dengan kemasukannya, tapi gayanya luar biasa. Di situ ya dikatakan sok kaya. Sok kaya itu padahal ya orangnya biasa-biasa aja, tapi gayanya ya teman-teman ya. Jadi yang sebenarnya dengan warung sembako tadi ya itu nggak cukup sebenarnya ya teman-teman, kalau kita melakukan kesalahan yang keempat ini. Sok kaya, sok punya duit, dan sok gengsi. Ya harusnya biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Kadang kita tuh nggak sesuai, pengen ini dibeli, pengen itu dibeli, pengen apa-apa dibeli, kan nanti uangnya lama-lama bisa habis ya teman-teman ya. Jadi untuk yang keempat ini ya teman-teman, kita itu jangan terlalu memaksakan gaya hidup ya teman-teman ya. Jadi hidup yang sederhana, yang biasa saja, sak mampunya ya teman-teman. Jangan memaksakan diri melihat tetangga, melihat orang-orang yang lain, padahal kita itu ya pas-pasan, tapi kita tuh ngerasa sok gaya tadi teman-teman. Modal warung dihabiskan untuk gengsi, untuk demi gengsi. Ataupun ada juga yang seandainya tetangganya punya mobil, pengen beli mobil, akhirnya memaksakan diri untuk kredit mobil ya teman-teman ya, tanpa disadari bahwa padahal warungnya itu belum sanggup untuk membayar cicilan ya. Karena demi gengsi tadi memaksakan diri membeli mobil dan memaksakan kredit mobil, lama-kelamaan warungnya habis untuk membayar cicilan ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ataupun juga di situ sok punya duit ya teman-teman ya, sok ngumbar duit, bahkan
itu aja modal kadang boleh pinjaman atau gimana, jadinya apa ya, pengen terlihat punya uang gitu ya teman-teman. Pokoknya gayanya atau hidden atau gimana ya, pokoknya kalau dilihat itu gayanya itu sok punya duit. Jangan seperti itu ya teman-teman ya, itu bisa membuat yang punya warungnya akan habis ya, karena dengan gaya hidup tadi. Jadi kita sak mampunya lah, kalau memang ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa, karena kita harus bisa melihat kemampuan dan kemauan ya teman-teman ya. Kalau memang kemampuannya kita segitu ya segitu aja, jangan sampai memaksakan kemauan tadi, bahwa sebenarnya yang kita mau beli itu sebenarnya bukan keperluan ya, tapi kemauan. Kadang kita itu lupa bahwa masih ada yang lain, tapi kita memaksakan diri untuk beli kemauan kita. Nah, cukup segitu ya teman-teman ya, sharing-sharing saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang baru melihat channel saya, baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya ya teman-teman, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk share ya teman-teman kalau memang video ini bermanfaat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.